Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini hari yang luar biasa karena Tuhan selalu menyertai kita dan kasih setianya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau selalu memelihara hidup kami, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat dalam pikiran dan hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, belajar taat. Diambil dari Kejadian 22 ayat 2 sampai 8. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Melepaskan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah biasanya sangat sulit. Akan teringat berbagai perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatnya. Namun tidak demikian bagi Abraham. Ketika ia berusia 75 tahun, Allah memintanya meninggalkan negerinya dan berjanji menjadikannya bangsa yang besar, serta olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Padahal istrinya mandul dan sudah tua. Janji itu mulai digenapi dengan lahirnya Ishak saat Abraham berumur 100 tahun. Saat Ishak beranjak remaja, ujian besar dihadapi Abraham ketika Allah memintanya mempersembahkan putranya. Abraham taat tanpa protes. Pergumulan 25 tahun untuk memperoleh Ishak tidak membuatnya mengutamakan dirinya atau anaknya lalu menomorduakan Allah. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa ia melakukannya karena iman, sebab ia tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Jadi, ketaatan Abraham berasal dari pengenalannya akan Allah dan relasinya yang intim dengan Dia. Ia belajar taat pada Allah melalui proses yang panjang disertai jatuh bangun hingga kemudian ia menjadi Bapa semua orang percaya. Jika kita tidak mengenal Allah, tentu saja mustahil mentaati Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan, mengasihi, dan menebus kita.
Kasih-Nya yang sempurna telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Dengan demikian, seperti Abraham, kita pun dapat berjalan dalam iman untuk mentaati Dia. Pengenalan yang benar akan Allah akan berbanding lurus dengan ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami untuk kami belajar taat. Ampuni kami Tuhan bila beberapa kali kami sering tidak taat. Rupanya karena kami kurang mengenal Engkau. Biarlah mulai hari ini kami rajin merenungkan firman-Mu dan semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau, dan kami percaya Engkau yang memberikan kami hati yang lembut sehingga kami mau belajar taat kepadamu seumur hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.